Kebijakan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Asia Pasifik merupakan kawasan yang dianggap strategis oleh Amerika Serikat. Terlebih karena pertumbuhan ekonomi di kawasan ini dapat berkembang dengan sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang dilaksanakan di kawasan Asia Pasifik mendapatkan respon yang beragam dari banyak negara, khususnya negara-negara Asia Timur, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Tiongkok menjadi negara yang memiliki kapasitas ekonomi terbesar di Asia, yang membuat Amerika Serikat khawatir akan tergeser dan tergantikan posisinya sebagai negara yang menguasai perekonomian dan mengawasi keamanan kawasan Asia Pasifik. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait kawasan Asia Pasifik berbeda pada tiap era kepresidenan. Pada era kepresidenan Dwight Eisenhower, Amerika mulai menyadari pentingnya kawasan Asia Pasifik bagi kepentingan Amerika Serikat sendiri. Oleh karena itu, pada tahun 1954, Amerika Serikat membentuk The Asia Foundation untuk mencapai kepentingan nasional dan kepentingan bersama dengan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. Berbeda dengan Presiden Eisenhower, Presiden George W. Bush tidak terlalu mempedulikan posisi Amerika Serikat di kawasan Pasifik dan menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih cenderung fokus ke negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Irak dan Afghanistan. Kemudian, pada era kepresidenan Barack Obama, Amerika Serikat kembali menyadari pentingnya kawasan Asia Pasifik secara ekonomi karena memiliki nilai strategis. Presiden Obama menginisiasi perubahan pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Presiden Obama juga menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara Pasifik dan memiliki strategi nasional yang disebut dengan Pivot to Asia. Strategi Amerika Serikat untuk melakukan rebalance di kawasan Asia Pasifik menerima respon dari negara-negara di kawasan, khususnya Tiongkok yang memainkan peran besar dalam dinamika kawasan tersebut. Respon Tiongkok terhadap kebijakan Amerika Serikat tersebut mempengaruhi hubungan bilateral antara Tiongkok dan Amerika Serikat serta hubungan antar negara di kawasan. Strategi Pivot to Asia yang dilakukan Amerika Serikat memunculkan beberapa spekulasi dan kesalahpahaman bagi negara aliansi Amerika Serikat, karena secara tiba-tiba mengubah fokus kebijakan luar negerinya yang sebelumnya lebih berfokus pada kawasan Eropa, kemudian Timur Tengah, lalu saat ini lebih cenderung memperhatikan kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, istilah Pivot to Asia diubah dengan istilah rebalance karena tujuan Amerika Serikat melakukan manuver di kawasan Asia Pasifik adalah untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut dalam bidang ekonomi dan keamanan. Amerika Serikat ingin mempertahankan keberadaannya sebagai negara partner strategis dalam investasi, penjamin keamanan, dan induk dari demokrasi bagi negara-negara di Asia Pasifik. Dalam upaya memperkuat kekuatan yang dimiliki, Amerika Serikat berusaha membentuk International Monetary Fund atau IMF yang merupakan organisasi internasional dengan beranggotakan 189 negara yang bertujuan untuk mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan, sekaligus pertumbuhan ekonomi berlanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Organisasi yang dibentuk Amerika ini berhasil membuat Tiongkok melakukan rebalancing power dengan menggunakan organisasi serupa bentukan Tiongkok. Pada saat Amerika Serikat mengalami krisis keuangan pada tahun 2007, pemerintah Obama berusaha mengedepankan arah baru strateginya ke Asia Pasifik dengan memperdalam aliansi
Sehubungan dengan kebijakan aliansi, Amerika Serikat berusaha mendorong pembinaan yang komprehensif dan strategis dalam menghadapi ancaman keamanan baru. Kebijakan aliansi Amerika Serikat sendiri sudah mulai ditunjukkan mulai dari memperdalam aliansi dengan Republik Indonesia, Korea, dan Jepang, serta kerjasama militer yang lebih erat dengan Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok, terutama dalam bidang maritim, Amerika Serikat berusaha mempertahankan superioritas militer secara keseluruhan. Dalam menanggapi hal tersebut, Tiongkok tidak tinggal diam dan terus memodernisasi dan mereformasi militernya dengan mengembangkan jet tempur, memperkuat kemampuan angkatan laut, dan membangun rudal anti kapal. Masalah maritim tersebut kemungkinan akan menyulut persaingan yang ketat di antara keduanya. Melihat kawasan maritim yang dikuasai Tiongkok, terutama pada wilayah Laut Cina Selatan, di mana Amerika Serikat memiliki banyak hal yang dipertaruhkan terhadap wilayah tersebut. Laut Cina Selatan sendiri merupakan jalur perdagangan utama dunia, dengan hampir seluruh armada perdagangan dunia melewati jalur tersebut. Wilayah ini memiliki kekayaan alam yang melimpah dan berpotensi mengandung sejumlah besar sumber daya minyak dan gas bumi. Wilayah Laut Cina Selatan dianggap sangat penting bagi Tiongkok, selain karena memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi juga menjadi potensi besar bagi Tiongkok dalam memenuhi konsumsi energinya dari tahun ke tahun. Kerjasama militer Amerika Serikat dengan ASEAN yang bertujuan pada kepemimpinan Amerika Serikat dalam mekanisme pembangunan kepercayaan multilateral. Pertemuan Perdana Menteri Pertahanan Asia seperti Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, dan Amerika Serikat diadakan pada tahun 2010 di Hanoi. Pertemuan tersebut mengusulkan bantuan kemanusiaan, bantuan bencana, keamanan maritim, pemeliharaan perdamaian, dan kontra terorisme. Sejak Amerika Serikat mengumumkan rebalancing di Asia pada tahun 2008, menyebabkan politik kekuatan besar berlangsung di seluruh wilayah. Kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Rusia, dan India berusaha melindungi kepentingan masing-masing dan berusaha mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dibandingkan melakukan kerjasama satu sama lain dengan cara militer, ekonomi, maupun politik. Di wilayah Asia Timur, Amerika Serikat memainkan peran ganda dengan tujuan untuk mensejajarkan kekuatan baru dengan Jepang dan Tiongkok, serta mencegah perubahan status quo di wilayah tersebut. Jepang berusaha menghadapi kebangkitan Tiongkok melalui penyimbangan eksternal dengan cara memperkuat hubungan keamanannya dengan Amerika Serikat, Australia, India, dan Korea Selatan, serta internal balancing dengan cara meningkatkan pertahanannya. Dalam menghadapi rivalitas Amerika Serikat, Tiongkok tertarik untuk bersekutu dengan Rusia dalam mengeksplorasi perubahan tatanan Asia yang berpusat di Amerika Serikat. Amerika Serikat khawatir bahwa negara-negara di Asia akan lebih memilih Tiongkok untuk menjadi partner strategisnya dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan keamanan. Untuk melakukan rebalance di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat melakukan beberapa kerjasama dengan negara-negara di Asia, yang meliputi Trans-Pacific Partnership, kerjasama dengan ASEAN dalam ASEAN Defense Ministerial Meeting Plus, bergabung dalam Six Party Talks, dan the Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative. Dalam hal ini, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan menjadi aliansi yang saling bekerja sama dalam mencapai kepentingan nasionalnya di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut berbanding terbalik apabila melihat hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, karena kedua negara besar ini seakan menjadi rival antara satu sama lain, karena sama-sama memiliki ambisi untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kekuasaannya untuk dapat mengontrol kawasan Asia Pasifik.